Saksi Danu kasus Subang di mata Yosef Hidayah, soal pengakuan bohong dan membingungkan. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Yosef Hidayah saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang membuat pengakuan tentang Danu. Yosef antara lain mengaku mencurigai saksi Danu. Namun ia mencurigai Danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bukan karena menyimpan rasa buruk sangka. Ia juga menyatakan curiga kepada Danu bukan berarti menuduh. Saya hanya mencurigai saja karena sebelum terjadi tragedi, Danu bersama Wahyu, Opik dan Kosasi tertangkap basah sedang berlumpur di sekolah, kata Yosef Hidayah kepada Des Jabar Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Saat itu, 3 hari sebelum terjadi peristiwa Danu kepergok berkumpul berempat di sekolah dan seketika itu juga mereka diam tidak mengeluarkan kata-kata. Waktu saya menghampirinya mereka mendadak diam, entah apa yang diobrolkan namun yang pasti saat saya datang seketika itu juga sunyi, tuturnya. Saat itu, kata Yosef Hidayah, mereka kepergok di tanggal 15 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 10.30 atau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian, tambahnya, mereka berempat ditanya ada apa kumpul-kumpul. Gimana keadaan sekolah? Aman tidak? Mereka menjawab tidak ada apa-apa, sekolah aman, ucap Yosef Hidayah menirukan jawaban keempat orang saat dipergokinya. Kemudian tambahnya, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat berniat pergi main golf bersama mamahnya, almarhum Tuti Suhartini, Yoris, Yanti, dan cucu yaitu Neng Gia. Berangkat ke Poltak lapangan golf, namun sesaat sebelum berangkat tiba-tiba datang Danu dan Opik menggunakan motor Opik. Saat mobil Alphard warna hitam keluar, Danu dan Opik terlihat berniat keluar lagi menggunakan motor Danu dan saat itu sempat ditanya. Namun sebelumnya Opik menyimpan motor miliknya di garasi mobil setelah mobil Alphard hitam keluar. Terus ditanya, "Nu, mau kemana?" Danu menjawab kesagala heran. Dan saya tanya lagi, mau cari siswa. Saat itu Danu diam tidak menjawab, ucap Yosef Hidayah. Anehnya lagi, tambahnya, saat Danu datang malam-malam ke rumah Ciseti sekitar pukul 10 lebih. Nah ketika ditanya oleh penyidik kepolisian Danu tidak mengakuinya datang ke rumah Ciseti malam-malam, imbuhnya. Kemudian setelah 3 kali ditanya terus-terusan Danu akhirnya mengakui datang ke rumah Ciseti malam-malam. Danu mengakui kebohongannya itu, yang sebelumnya tidak mengakui namun akhirnya mengakui datang malam-malam, tuturnya. Hanya saja ada ucapan Danu yang menyebutkan saat pergi ke Sagalaherang menemui Pak Iwan untuk mencari siswa dan ketemu sama dia Pak Iwan. Namun saat ditanya ke Iwan, kata Yosef Hidayah, ternyata dia Iwan tidak bertemu bahkan Iwan mengelak tidak mengetahui nomor HP Danu. Di situ jelas Danu berbelit-belit dan banyak bohongnya, tuturnya lagi. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.